UNR Kanada ingin memberikan panduan untuk rekan-rekan siapa saja yang nantinya bertugas di dalam masjid Miqat Qarnul Manazil ini. Jadi masjid ini setiap sip itu ada 3 karyawan, baik yang kerja di malam hari ataupun di siang hari. Nah, di dalam masjid ini ada beberapa bagian pekerjaan. Nah, ini yang ingin saya pandu, barangkali insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan siapapun yang akan dipekerjakan di dalam masjid ini, untuk memberikan kemudahan, gambaran supaya kerja kita di masjid ini sebagai pelayan masjid maksimal gitu kan kawan. Yang pertama di bagian mengepel atau mengelap rak-rak kitab ini, Quran ini seluruhnya ya, dari sini tadi ya, ini seterusnya sampai sempurna seluruh rak kitab. Oke, nah itu yang pertama. Nanti yang mengelap rak kitab ini ada detailnya. Ini akan saya detailkan apa saja yang harus dikerjakan. Kemudian ada yang khusus mengepel. Nah, di sini kan ada sebagian marmer tidak ada karpetnya. Nah, ini semuanya harus dipel. Ini yang di celah-celah karpet ini. Kemudian ada juga yang bertugas khusus menyapu karpet. Nah, ini nih. Nah, itulah 3 yang harus dilakukan secara garis besar di dalam masjid ini. Oke, kawan-kawan. Nah, ini nih kawan-kawan, saya detailkan. Nah, itu tadi yang ini dipel seluruhnya tanpa terkecuali. Kemudian yang ini juga harus dipel kawan-kawan, harus dipel. Ini juga bagian pintu-pintu ini semuanya harus dipel. Kemudian tong sampah harus dipel juga ya, semua tong sampah ini kawan-kawan kita harus pel semua. Kemudian rak kitab yang ini nih, yang putih-putih ini semuanya harus dipel. Kemudian yang harus dipel juga, nah ini nih kawan-kawan, semua kursi kitab ini ya, pokoknya sederetan ini seluruhnya harus dipel, harus dilap, harus dilap. Ini juga mikrofon itu harus dilap. Yang ini juga apa namanya ini ya, sitar untuk imam ini harus dilap juga. Kemudian jangan lupa mimbar ini kawan-kawan harus dilap. Mimbar ini harus dilap. Nah, seluruhnya harus dilap. Tuh. Oke kawan-kawan. Dan di masjid ini ada yang ditugaskan untuk memegang kunci kamar listrik. Di situ semuanya stop kontak listrik itu semuanya ada di situ. Jadi itu harus dipegang oleh salah satu di antara ketiga orang yang bertugas di masjid ini. Karena di situ ada barang-barang mahal, barang berharga. Jadi itu harus. Nah, ini juga harus dilap. Ini ya kawan-kawan, ini harus dilap. Nah, ini juga sesekali ya, minimal jarak sehari harus dilap. Ini nih yang krusial nih kawan-kawan nih, debu-debu yang ini nih. Nah, ini harus dilap semua, ini semuanya harus dilap, bagian bawahnya itu terutama. Nah, itulah secara singkat panduan apa saja yang kita kerjakan di dalam masjid ini. Mudah-mudahan panduan singkat ini bermanfaat untuk siapa saja yang akan bertugas
di dalam masjid yang mulia ini. Mungkin saya ingin terjemahkan sedikit menggunakan bahasa Arab karena mudah-mudahan mudir masjid ini atau syarikah ini bisa memahami terjemah secara singkat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إني أريد أن أسوي فيديو كأنه دليل لأي واحد يشتغل في هذا المسجد المبارك. أول شيء يعني تمسح كل الغبار اللي فوق الدولاب هذا، دولاب حق المصحف، وبعدين لا تنساها أن تمسح هذا، أن تنظف نظافة جيدا، وبعدين هذا الباب لازم تمسح، وهكذا كل الدولاب حق الكتب حق المصاحف هذا. ولا تنسى أن تنظف هذا المنبر لازم تنظف يوميا، يعني الدوالب أيضا يوميا. وهذا الكراسي حق المصاحف أيضا يوميا لا بد أن تمسح، أن تنظف كلها تماما كاملا. وهذا أيضا ستار حق الإمام لا بد أن تنظف. وهذا الجدار أيضا تنظف يوم بعد يوم، فهكذا. أيوة. وبعدين أن تكنس هذا الكربت هذا، وبعدين بلاط سوي مف، فهكذا. ولا تنسى هذا بعدين برضو لازم تنظف الدوالب المصاحف اللون الأبيض هذا كلها، فهكذا. وأيضا هذا البرميل حق القمامة الله يكرمنا لابد أن تمسح. فهكذا بالتلخيص أن تعبر هذا الدليل على أي واحد يشتغل في داخل هذا المسجد المبارك. Oke kawan-kawan, saya tutup, saya closing tayangan panduan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapa saja yang bekerja di dalam masjid ini supaya bisa menjadi pelayan masjid, menjadi pelayan tamu-tamu Allah, orang-orang yang umrah mengambil miqat di masjid ini bekerja secara maksimal. Demikian tayangan singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.